Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV, selamat sore. Apa kabar ayah dan bunda, serta adik-adik yang Kak Fathia sayangi? Hari ini Kak Fathia kembali menyapa adik-adik di sore hari, perut masih lapar dan juga haus, tetapi harus semangat. Karena Kak Fathia kembali hadir dalam program Pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Dan seperti biasa, di episode kali ini, kalau kemarin Kak Fathia sudah ngobrol-ngobrol sendiri ya, kali ini sudah ada temannya nih, yakni bersama Ustadz Rais. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya Ustadz? Alhamdulillah masih puasa sampai Masih puasa. Adik-adik di rumah juga harus puasa ya. Nah, meskipun harus berpuasa tapi tetap semangat untuk membaca hafalannya seperti di episode kita kali ini. Nah, Ustadz, seperti apa sih program Genki ini? Kan setiap tahun Ustadz terus nih yang pegang. Dari tahun ke tahun tingkat pesertanya seperti apa hafalannya Ustadz? Alhamdulillah ya, kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu untuk hafalan anak-anak ini dia hafalannya rata-rata sudah lancar. Baik. Tinggal mungkin nanti ditingkatkan lagi dari segi kualitas bacaannya, makharijul huruf atau tajwidnya dalam bahasa penilaian juri, kemudian juga fasahahnya juga harus diperhatikan, sama yang perlu ditingkatkan untuk saat ini yaitu lagu dan iramanya, karena hafalan itu kalau ditunjang dengan lagu dan irama yang bagus itu akan menambah nilai di sisi dalam juri. Nilai plusnya. Tapi kalau dari semua peserta di 4 tahun ini nih Pak Ustadz, apakah rata-rata ada wajah baru atau mungkin wajah lama yang kembali bersemi dengan hafalannya yang terbaru? Wajah lama yang bersemi ya. Sepertinya masih juga banyak yang peserta yang sudah lama ya, yang sudah mengikuti mungkin dari pentas Genki yang pertama sampai yang keempat. Tapi juga dengan peningkatan kualitas Kak Fathia, mungkin dari kualitas tajwidnya bertambah, kemudian fasahahnya. Tapi kita lihatlah dulu nanti sampai ke depannya. Muka-muka yang lama memang biasanya menghiasi di pentas Genki, tapi juga mungkin ditambah dengan peserta yang baru. Baik. Karena kalau dilihat kan kategorinya ada yang 4 sampai 6 tahun, kemudian juga 7-12 tahun. Nah, kita harapkan di pentas Genki ini akan tumbuh terus minat serta keinginan dari para peserta, anak-anak ayah bunda, dengan harapan mudah-mudahan dengan berkat pentas Genki ini akan menumbuhkan hafiz dan hafizah di bumi Kalsel ini. Baik, tapi kan di sisi lain Pak Ustadz ya, kalau kita udah sore-sore gini kan lapar ya. Ya, lapar. Nah, kira-kira apa mungkin yang ingin disampaikan Pak Ustadz kepada adik-adik dan juga ayah bunda di rumah nih agar tetap meningkatkan hafalannya atau mungkin baca Quran dan artinya? Iya, walaupun sore ya, sudah sore, sudah lapar, sudah haus, tenaganya sudah mulai tenaganya habis sudah mulai habis. Nah, daripada misalnya tidak ada kegiatan, nah, tonton aja pentas Genki di Duta TV. Nah, insya Allah selain kita mendengarkannya itu mendapatkan pahala, nah juga insya Allah akan menambahkan motivasi kita untuk menghafal dan membaca Al-Quran ya Kak Fathia. Baik, biar dapat pahala begitu. Sebenarnya bukan hanya di bulan suci Ramadan ya Pak Ustadz ya, tapi juga nanti di 11 bulan berikutnya. Nah, Kak Fathia kembali menghimbau kepada ayah dan bunda, ini pendaftaran belum ditutup Pak Ustadz, karena sampai 8 Maret 2023. Jadi buruan yang belum mengirimkan video bisa ke alamat email Duta TV yang ada di bawah sini, kemudian ke WhatsApp-nya Olip juga kalau mau tanya-tanya juga bisa ya. Nah, juga ada usia 4 sampai 6 tahun. Biasanya kalau 4 sampai 6 tahun ini rata-rata masih PAUD begitu masih ya. PAUD. Atau mungkin TK. Nah, selanjutnya di 7 sampai 12 tahun ini rata-rata sudah sekolah dasar yang pasti hafalannya juga berbeda. Nah, di antara dua kategori ini apakah beda-beda Pak Ustadz untuk penilaiannya ini ya? Secara keseluruhan kalau sisi penilaian itu sama ya. Maksudnya tajwid, yang dinilainya tajwidnya, kemudian fasahahnya, kemudian juga ada adab atau tampilan dia saat menampilkannya. Itu yang jadi sisi penilaian dari keseluruhan. Nah, cuma yang berbeda nanti cuma dari tingkat kesulitan hafalan. Jadi kalau 4 sampai kalau 4 sampai 6 tahun dia dari An-Nas sampai Ad-Duha atau surah-surah pendek. Nah, kemudian kalau yang
7 sampai 12 tahun. Baik. Itu dari Al-Lail sampai An-Naba seperti itu. Ada surah-surah favorit nggak sih Ustadz kalau kita berkaca dari 3 tahun belakangan begitu yang sering dihafalkan oleh anak-anak yang dikirim videonya ke kita gitu? Kalau mungkin surah favorit bagi anak-anak yang tampil mungkin ada ya. Seperti Asy-Syams mungkin. Kalau An-Naba agak jarang, kenapa? Karena dia agak panjang. Baik, kalau agak panjang berarti nilai plus juga ya Pak Ustadz? Atau tergantung hafalannya Tergantung, ya? tergantung hafalannya. Nah, ada plus minusnya. Hmm. Kalau hafalan ini ayat surahnya panjang nih, nilainya misalnya banyak daripada yang surahnya terpendek ya belum tentu. Kalau misalnya hafalannya bagus, suaranya bagus, lagunya bagus, tajwid fasahnya bagus, insya Allah bisa. Tidak menutup kemungkinan Ya. untuk kembali meraih juara. Betul. Ya. Juara akan mendapatkan piala wali kota, setelah itu juara di mata Allah itu lebih Iya. penting. Nah, Tambah ada jutaan rupiah kata Kak Gusti kemarin. itu ya harus ya. Itu nambah semangat nilai itu. bonusnya lumayan. Nanti Lumayan. kan di grand final ya Iya. Ustadz ya, mendekati nanti Idul Fitri dapat THR dan Duta TV. Kita Betul. tunggu saja. Nah, kita akan menampilkan nih bocoran sedikit Pak Ustadz. Ada beberapa peserta yang tampil hari ini. Kira-kira siapa? Adik-adik yang mana? Ayah bunda tetap bersabar dan berikut cuplikannya untuk Anda. Nah, ayah bunda kita sudah sama-sama menyaksikan, itu dia sekilas begitu video dari 8 peserta kategori 7 sampai 12. Ada perempuan yang sebagai calon ustazah begitu dan juga ada laki-laki sebagai calon ustadz. Kita akan jeda dulu, nanti akan di segmen kedua langsung diberikan arahan dan juga komentarnya nih ya Pak Ustadz ya. Tetaplah berkenan bersama kami pemirsa dalam program Pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ajakan kebaikan di dalam Islam itu merupakan buah daripada iman dan takwa kita. Karena Islam itu dibangun dengan 3 pilar. Akidah, ibadah, dan akhlak. Akidah adalah sesuatu yang fundamental, yaitu tentang iman. Qul huwallahu ahad. Allah yang maha ahad, maha satu. Lalu kemudian pohonnya adalah ibadah. Ibadah itu didirikan di atas fundamental akar akidah yang kuat. Karena sesuatu akan bernilai ibadah apabila pertama benar secara akidah, yang kedua tuntunannya sesuai dengan tuntunan syariat. Jadi tidak akan mendapatkan pahala orang yang mengatakan saya sedang beribadah tapi tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Makanya buah dari ibadah itu adalah akhlak. Akhlak itu dalam bentuk perilaku yang baik, akhlakul karimah, kemudian nilai-nilai kebaikan yang dibawa dalam keseharian kita. Makanya Agim sering mencontohkan, kalau hati seseorang itu baik, maka yang keluar itu juga akan baik. Kalau misalnya teko ini ya, teko ini tempat minum nih. Kalau isinya teh, ketika dituangkan ke dalam gelas juga akan keluar teh. Tidak mungkin isinya susu, keluarnya kopi, nggak mungkin. Atau isinya kopi, keluarnya susu, nggak mungkin. Jadi apa yang ada dalam hati seseorang, itulah yang akan keluar dalam bentuk perilaku akhlak keseharian.
Nah, oleh karena itu, ayo kita percantik ya inner beauty kita, percantik akhlak di dalam tubuh kita. Karena di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Ya, apabila darah itu baik atau itu baik, maka juga akan baik seluruh jasadnya. Ala fi jasadil mudghah fa ija solahat solahat jasadu kulluh fa ija fasadat fasadat jasadu kulluh. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, segumpal daging. Yang apabila daging itu baik, maka seluruh tubuhnya juga akan baik. Akhlak perilaku yang keluar juga akan baik. Tetapi kalau di dalam tubuhnya itu ada kebusukan, maka seluruh daftar yang ada di kebun binatang itu akan keluar dari mulutnya. Sumpah serapah, kurang ajar, anjing loh, babi loh, macam-macam. Itu akan keluar dengan sendirinya. Kenapa? Karena memang di dalam tubuhnya itu ada sesuatu yang mengajak kepada ketakwaan dan ada sesuatu yang mengajak kepada keburukan. Nah, oleh karena itu jaga hati kita dengan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ayah dan Bunda serta adik-adik yang Kak Fathia sayangi masih menyaksikan kami begitu dalam program Pentas Genki Generasi Qurani Harapan Bangsa yang tentunya di tahun keempat ini yang hadir di 1444 Hijriah, tepatnya bulan Ramadan. Ini masih semangat puasa, masih menunggu azan berkumandang, ngiung ya Ustadz ya. Ngiung enggak ambulan. Perutnya yang bunyi kali yang. Baik, langsung saja dan Bunda serta adik-adik tadi kita sudah melihat tayangan begitu siapa yang akan tampil dan diberikan arahan juga langsung ke Pak Ustadz. Kita ke peserta pertama nih, ada dari kategori 7-12 ya di episode kali ini atas nama Hana Herunisa usia 8 tahun dari MI Nurul Ma'at dengan surah Asy-Syam. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samud bitawwaha idzin ba'sa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Shadaqallahul azim. Nah, Ayah dan Bunda kita sudah sama-sama mendengarkan ya dari ananda kita yang masih berusia 8 tahun. Seperti apa nih Pak Ustadz? Mungkin ada arahannya, ada komentarnya dan juga ada solusinya Pak Ustadz. Nah, baik, terima kasih Kak Fathia. Tadi kita dengarkan Hana Herunisa ya, sudah membacakan surah Asy-Syams, umurnya 8 tahun dari MI Nurul Ma'at. Nah, secara keseluruhan alhamdulillah tadi hafalannya bagus ya. Sudah ada irama, nadanya sudah bagus. Nah, tinggal nanti yang perlu diperhatikan adalah tempo bacaan. Nah, tempo bacaan itu jarak dari huruf yang satu ke huruf yang lain. Nah, itu tidak boleh. Kalau orang Banjar tuh Fathia beluncat-luncat ke bawah. Jadi temponya kalau misalnya sepersekian detik baru pindah ke huruf yang lain, nah, itu harus seperti itu dijaga. Contoh misalnya wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha. Jadi ada jarak antara satu huruf dengan huruf yang lain, perpindahannya sama. Tidak boleh seperti ini. Wasyamsi waduhaha. Si waduhaha itu agak cepat.
Nah, itu temponya harus diperhatikan. Nah, kemudian juga di kalimat idzin ba'atsa ashqaha, ba'atsanya ainnya kurang nampak ya. Nah, ya berpindah atau bergeser hampir ke huruf hamzah. Nah, jadi harus dilatih lagi untuk huruf ainnya. Kedepannya untuk Ananda Hana Khairun Nisa itu harus hati-hati lagi bacaannya, hafalannya di murajaah, sering-sering tahsin dengan ustadz dan ustazahnya agar kedepannya nanti Hana Khairun Nisa bisa lebih bagus lagi tampilnya. Seperti itu Kak Fatia. Baik, terima kasih nih Pak Ustadz sudah memberikan arahan nih ya, temponya yang harus diperbaiki. Nanti bisa lagi ikut tahun depan ya Pak Ustadz ya. Jika nanti masuk babak penyisian atau mungkin di final atau mungkin nanti di tahun 4 tetap bergabung, di tahun kelima ya tetap bergabung. Nah, langsung saja di hafalan yang kedua nih, yakni atas nama Ananda Nur Halimah. Usianya 10 tahun ya, dari SDN 2 Samsudinor, Surah Al-Balad. Berikut tayangan untuk Anda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah au it'amu fi yaumin zi masghabah yatiman za maqrabah au miskinan za matsrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah alaihim narum muqsadah. Sadaqallahul azim. Baik, Ayah dan Bunda, kita sudah sama-sama mendengarkan salah satu dari SDN 2 Samsudinor, yakni Ananda Nur Halimah. Silahkan Pak Ustadz, seperti apa? Baik, terima kasih Kak Fatia. Tadi kita dengarkan ada Ananda Nur Halimah. Tadi sudah membacakan surah Al-Balad ya, surah yang lumayan juga ya, lumayan panjang juga dan banyak kolkolahnya ya. Nah, untuk Nur Halimah sama dengan peserta yang sebelumnya juga tempo harus dipelihara ya, dijaga, jangan yang di sini cepat, di sini agak lambat. Nah, itu harus dilatih lagi. Kemudian ada ikhfa yang kurang samar ya di kalimat wa anta. Nah, itu harus samar ya karena ikhfa. Ikhfa itu kan samar artinya ya. Jadi tak boleh membaca nun sukun atau tanwinnya dengan bunyi yang jelas. Tadi terbacanya agak jelas wa anta. Nah, walaupun gunahnya sudah dapat atau dengungnya sudah ada tapi samarnya masih kurang. Kemudian di kalimat marhamah. Nah, ini roknya kurang tebal. Nah, agak tipis ya. Jadi marhamah ya agak tebal. Secara keseluruhan hafalan bagus. Nah, sudah. Kemudian iramanya juga sudah bagus. Nah, ke depan juga sama dengan peserta sebelumnya ya. Kalau hafalan itu tidak ada pesan yang lain kecuali harus sering-sering murojaah atau mengulang-ulang hafalannya. Kemudian juga ditahsin. Kalau misalnya ada huruf-huruf yang salah atau dalam kaidah tajwid salah, fasahahnya salah, itu harus ditahsin atau dibaguskan lagi dengan ustadz dan ustazahnya. Mudah-mudahan Ananda Nur Halimah tetap semangat belajarnya, tambah terus hafalannya. Mudah-mudahan kedepannya nanti menjadi hafizah untuk memberikan mahkota kepada kedua ibu bapaknya nanti di akhirat. Amin ya Allah, ini luar biasa ya Pak. Udah mulai haus dan lapar nih, jadi tetap agak semangat dong Ustadz ya. Karena adik-adik di rumah nungguin komentar dari Pak Ustadz ini ya. Lanjut saja, oke? Lanjut. Kita akan berpindah nih Ayah dan Bunda ke peserta yang ketiga,
yakni Risma Wildan 12 tahun min 2 Barito Kuala dengan surah Al-A'la. Berikut tayangannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fazakkir in nafa'atiz zikra sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa dan ayah bunda, kita sudah sama-sama menyaksikan penampilan dari Risma Wildan yang usianya lebih tua daripada kategori 1 dan 2 tadi ya Pak Ustadz, yaitu 12 tahun, jauh-jauh dari Barito Kuala. Berarti memang pesertanya yang masuk Genki ini beragam juga ya Ustadz ya, di 13 kabupaten kota, bukan hanya kota Banjarmasin. Betul. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Kak Fathia. Tadi kita dengarkan sudah Ananda Risma Wildan jauh-jauh dari Batola ya. Tadi membacakan surah Al-A'la, ini surah yang biasa kita dengar setiap hari Jumat. Nah, kalau laki-laki itu pasti imamnya biasanya membaca di rakaat pertama dengan surah Al-A'la. Untuk Ananda Risma Wildan tadi sudah bagus ya. Ada beberapa catatan sedikit tentang bacaan dari Risma Wildan. Yang pertama di kalimat sya-nya ya. Nah, itu kurang tebal ya. Nah, terbacanya sa ya. Kemudian di sanuqri'uka, nah itu terbaca huruf ain ya, harusnya hamzah. Nah, tadi terbacanya sanuqri'uka, ri'uka. Nah, hati-hati ya. Kemudian juga di fadzakir kurang tipis ya, terbacanya tadi fadzakir. Nah, tebal. Nah, kedepannya harus hati-hati lagi bacaannya ya. Sudah berani mengirimkan video ke Duta TV itu sudah luar biasa ya, sudah menjadi juara di hati ayah dan bundanya. Mudah-mudahan nanti ke depannya Risma Wildan itu lebih meningkat lagi kualitas bacaannya, lebih meningkat lagi kualitas hafalannya dan kuantitas hafalannya. Jadi yang tahun ini misalnya 4 pentas Genki hafalannya di surah An-Naba, mudah-mudahan ke depannya bisa mencapai 5 juz mungkin hafalannya dalam setahun. Mudah-mudahan seperti itu. Tetap semangat untuk Risma Wildan. Mudah-mudahan bisa ke depannya meningkat lagi seperti itu. Baik, 3 peserta tadi ya sudah menampilkan yang terbaik, video yang terbaik dan secara keseluruhan bagus-bagus ya Pak Ustadz ya. Nah, ada yang ingin saya tanyakan nih ke Pak Ustadz, tadi kan sudah disounding bicara soal hafalannya yang terus ditingkatkan. Adakah Ustadz tips untuk pemula yang baru hafal, apalagi anak-anak yang katakanlah baru bisa berbicara dan lain sebagainya ini Pak Ustadz, apa yang bisa dilakukan orang tuanya? Kalau untuk usia dini ya, atau anak-anak yang mungkin baru bisa bicara, baru bisa membaca, nah itu cara yang pertama kita bisa selalu dengarkan bacaan Al-Quran. Nah, seperti itu ya, karena kalau kita suruh membaca Al-Quran secara langsung kan tidak mungkin. Yang pertama mungkin sering-sering dengarkan bacaan Al-Quran, disonding bisa sebelum tidur, atau saat dia tidur pun tidak jadi masalah karena mereka itu merekam masih ya, anak-anak itu biasanya merekam masih walaupun dia dalam keadaan tidur. Ada
kemarin baca-baca atau melihat artikel bahwa anak-anak tuh kalau saat dia tidur, kalau kita bacakan terus dia lebih mengena, lebih kuat hafalannya seperti itu. Jadi sounding terus anaknya dengan bacaan Al-Qur'an. Kemudian kalau nanti ada waktu, ajarkan dia baca tulis Al-Qur'an. Jadi kalau sudah usia bisa membaca, bisa menulis, nah itu secepatnya ajarkan dia untuk membaca dan menulis Al-Qur'an. Nah, agar dia di usia yang muda mungkin sudah lancar bacaan Al-Qur'annya seperti itu Kak Fathia. Kalau menghafalnya, kalau sudah dia bisa membaca, bagus bacanya tuh insya Allah menghafalnya mudah. Berarti ada 3 poin. Pertama Ya, didengarkan, dengarkan. diajarkan cara menulis dan Ya, cara membaca, cara baru membaca. terakhir hafalannya. Ya, yang sesuai dengan tajwid juga ya Betul. Pak Ustadz ya. Nah tadi sudah disampaikan 3 peserta yang sudah hadir di hadapan ayah dan bunda. Kita akan kembali menampilkannya di segmen ketiga masih dengan peserta dari kategori 7-12. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Genki. Ya, terima kasih ayah dan bunda sudah menyaksikan kami di segmen ketiga ini masih dengan Pak Ustadz ya. Pak Ustadz yang sudah bisa memberikan komentarnya, arahannya, bahkan ada kritiknya juga ya. Tapi sejauh ini masih aman-aman saja. Aman. Dan kita juga mengapresiasi 3 peserta tadi yang sudah mengirimkan video. Tidak masalah. Yang penting sudah mau belajar dan terus belajar. Kita lanjut nih, ada peserta keempat yakni Muhammad Gani Ilmi Hanan. Usianya masih sangat muda, yakni 7 tahun dari SDIT Imam Syafi'i. Surah yang dibacakan adalah surah At-Tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gani Ilmi Hanan. Saya sekolah di SDIT Imam Syafi'i. Saya akan membacakan surah At-Tariq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. Ya kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada'. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazan. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, kita sudah sama-sama menyaksikan ayah dan bunda seperti apa merdunya suar dari Muhammad Gani Ilmi Hanan. Nah, bagaimana dari sudut pandang Pak Ustadz nih? Silakan Ustadz Rais. Baik, terima kasih Kak Fathia. Kita dengarkan tadi peserta keempat ada Muhammad Gani Ilmi. Tadi membacakan surah At-Tariq ya. Secara keseluruhan tadi suaranya kata Kak Fathia bagus ya. Ya, lantang suaranya, nyaring. PD-nya dapat ya. Ini rekan-rekan tuh PD-nya tuh biasanya Kak Fathia. Tetap gaduh orangnya, yang penting tampil dulu. Nah, kemudian ada beberapa catatan yang harus diperbaiki nanti ya. Pertama, napas ya. Napas ini penting karena kalau misalnya mengambil napas di pertengahan membaca itu sesuatu yang dilarang ya, atau itu akan mengurangi penilaian ya. Kalau dalam bahasa Dewan Juri biasanya disebut dengan tanafus ya. Tanafus atau mengambil napas di pertengahan. Nah, itu dihindari. Harus sering-sering latihan pernapasan ya agar napasnya panjang. Kemudian tempo juga harus dilatih agar sama ya. Temponya dari satu huruf ke huruf yang lain. Kemudian di kalimat hafiz, nah zo-nya kurang ya, tadi terbacanya agak tipis ya. Kemudian taroib kurang panjang, padahal dia adalah mat wajib mutasil. Nah, dipanjangi lagi kalau mat wajib mutasil itu panjangnya 5 harakat. Nah, 5 harakat tuh 5 ketukan. Kalau bacaannya laju berarti ketukannya laju, kalau lambat juga. Nah, karena tadi agak lambat bacaannya jadi lambati ketukannya. Nah, taroib. Kemudian nasir, sirnya kurang tipis, terbaca tadi panjang, terbacanya tebal ya, nasir. Nah, tipisi lagi. Juga di akhir-akhir saat membaca itu suaranya dilembutkan ya, agar lebih enak didengar seperti itu. Untuk Muhammad Gani Ilmi tetap semangat, belajarnya, menghafalnya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi untuk Muhammad Gani. Seperti itu Kak. Dan tetap semangat. Usianya masih 7 tahun masih ya. 7 tahun. Pak Ustadz masih panjang kok. Panjang. Masih ada 5 tahun lagi masih bisa ikut Ya, ya, masih sampai usia 5 12 tahun nanti itu masih tetap ikut di pentas Genki. Betul. Baik, masih dengan temponya, masih dengan nafasnya ya yang menjadi persoalan. Nah, kita beralih ke peserta kelima nih, karena haus jadi kita gas terus ya Pak Ustadz. Gas terus. Ya, ke atas sama Raihan Hairul Anam, usianya masih 10 tahun, SDIT Ukhwah Abbas Salmakiyah 42 ayat. Dan berikut tayangannya untuk ayah dan bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla ajahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu zikra amma man istaghna fa'atalahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsha wa anta anhu talaha alla innaha tazkirah fama sya'a zakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu fa'aqbarah summa idza sya'a asarah qalla lamma yaqdima amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaituna wa nahla wa hada'iqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum wa iza ja'atis sakhah yawma yafirrul maru min ahi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni
wujuhu yawmaizin musfirah dhahikatum mustabsirah wa wujuhu yawmaizin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Silahkan nih Pak Ustadz, komentarnya terhadap raihan Khairul Anam yang masih berusia 10 tahun juga nih ya. Baik, terima kasih Kak Fathia. Kita gas terus nih ya. Untuk raihan Khairul Anam, tadi membacakan surah Abasa, surah yang main panjang ya. Nah, panjang surahnya ada 42 ayat tadi kata Kak Fathia. Insyaallah ya. Nah, hafalannya sudah lumayan bagus ya, tinggal ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Yang pertama huruf shin itu hati-hati ya, tadi terbacanya sin. Syaitan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sya, hati-hati terbaca huruf sin, syaitan. Ja-nya kurang panjang, jaa. Nah, jadi kurang panjang ya. Kemudian tauna huruf sukun juga dibacanya seperti qalqalah ya, padahal bukan huruf qalqalah. Kalau huruf qalqalahnya ada 5. Ya, huruf qalqalahnya cuma ada 5. Kalau disingkat biasanya nih Kak Fathia ada baju di toko. Nah, hafal Kak Fathia. Masih melekat lagi kalau kita huruf qalqalah tuh pasti ingat karena baju di tokonya itu. Selain huruf yang itu tidak boleh dipantulkan. Kalau yang lainnya bisa. Misalnya tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, itu bisa kalau disukunkan. Kalau tauna itu ditahan ya. Tauna, nah, tidak boleh tagna seperti itu. Kemudian juga wa huwa yakhsha tadi shin terbaca sin juga. Nah, sama tadi ada ketinggalan saat membaca sya'an syarah. Nah, harusnya aan terbacanya sya'an syarah, hilang satu hurufnya. Nah, jadi hafalannya harus lebih teliti lagi ya. Mudah-mudahan untuk raihan Khairul Anam bisa lebih semangat lagi, hafalannya diperbaiki lagi, kemudian juga ditambah dengan irama. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi dan lebih mantap lagi. Lebih mantap lagi, lebih mantul lagi, mantul. Betul ya. Nah itu dia tadi komentar langsung dari Pak Ustadz dengan peserta raihan Khairul Anam. Tetap semangat itu pesannya. Nah kita beralih ke peserta 6 nih ayah dan bunda, yakni atas nama Safa Najwa Anggraini. Usianya ngepas nih Pak Ustadz ya, 12 tahun, 12. Tahfiz Darul Furqan Al-Latif yang membacakan surah Al-Balad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah faqqu raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi
Sadaqallahul azim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah sama-sama mendengarkan Pak Ustadz. Ya, ini cewek ya. Cewek. Bagus sekali namanya Safa Najwa Anggraini. Semoga komentar Pak Ustadz sebagus namanya, secantik namanya. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Kak Fatia. Tadi kita dengarkan Ananda Safa Najwa ya dari Darul Furqan Al-Latif. Tadi sudah membacakan surahnya, surah Al-Balad ya. Surah Al-Balad. Alhamdulillah tadi secara keseluruhan hafalannya sudah bagus. Suaranya bagus, lagunya juga sudah bagus. Nah, tinggal ada sedikit lagi yang harus diperhatikan. Huruf H dan H itu jangan sampai tertukar ya. Huruf H dan H jangan sampai tertukar. Tadi di kalimat ayah sabu, terbacanya ayah sabu. Nah, jadi ya huruf-huruf yang mirip-mirip tuh harus diperhatikan ya. Karena memang ini biasa bisa tepu huruf dapat ya antara H, kho itu bisa tepu huruf. Jadi harus diperhatikan ayah sabu, haknya jar ulang banjar, ha puang, ha ayah sabu. Cuma jangan terlalu keras haknya, apalagi puasa siup kawan dihiga ya ayah sabu, ayah sabu. Kemudian hilum juga untuk anunya ya, untuk apa ya, klapnya juga kurang panjang. Kemudian masgobahnya sinnya harus ditahan, jangan sampai kolkolah. Juga narum muqsadah, nah, itu juga kurang panjang ya narumnya, nah, tidak stabil. Nah, kedepannya harus dijaga lagi gunnah-gunnahnya agar lebih stabil lagi. Kemudian juga haknya dilatih. Nah, suaranya sudah bagus, lagunya sudah bagus. Mudah-mudahan kedepannya Safa Najwa bisa lebih ditingkatkan lagi kualitas bacaannya, seperti itu Kak Fatia. Baik, terima kasih Pak Ustadz komentarnya terhadap Ananda Safa Najwa Anggraini. Nah, sebelum kita jeda nih Pak Ustadz, saya ingin menanyakan satu pertanyaan lagi. Kalau Kak Fatia sistemnya begitu ya. Tadi kan sudah ada diberikan arahan oleh Pak Ustadz. Pertama, anak-anak itu didengarkan, dia diajari baca tulis, membaca dan juga menulis. Kemudian baru dia diajarkan untuk menghafal. Tapi saat ini kan banyak media-media lain Ustadz, selain orang tuanya mungkin ada jenis-jenis rekaman atau YouTube dan lain sebagainya. Apakah hal seperti itu juga tidak mengurangi kelancaran hafalannya Pak Ustadz? Media bisa kita manfaatkan ya untuk mempercepat hafalan atau meningkatkan kualitas bacaan kita. Itu salah satu alat untuk kita meningkatkan bacaan, dari segi bacaan. Bahkan kita hendak tahu makharijul huruf bisa lewat media sekarang. Ini huruf H kayak apa nih? Nah, tinggal buka aja lagi di YouTube makhraj huruf H misalnya, itu langsung keluar. Cara pengucapan huruf H langsung keluar. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk melatih anak-anak kita. Daripadanya nonton macam-macam kan, nonton itu aja. Jadi memang tahap pertama itu harus sering-sering disonding anak kita untuk hafalannya. Dengarkan aja terus, Nah, kita tanpa kita sadari dulu ya, kita tidak pernah beristilah menghafal surah Fatihah. Tidak pernah beristilah menghafal surah Fatihah. Kenapa jadi hafal? Karena sering mendengar. Nah, kalau sering mendengar insya Allah itu hafalannya jadi ya, berikit masa kita tuh. Nah, kemudian kalau sudah bisa kita dengarkan, terus ajarkan dia baca tulis Al-Quran, diajarkan dulu biar hafalannya nanti dulu. Prioritasnya nanti ditahsin dulu, dibaguskan bacaannya. Kemudian kalau sudah bagus bacaannya, nah itu baru kita bisa tingkatkan hafalannya seperti itu. Dengan metode menghafalnya ya. Itu tadi pesan Pak Ustadz. Ini sebenarnya ada wejangan juga ya, biar nanti adik-adik yang masih usia 3 tahun bisa ikut nanti di Gen Kids seterusnya ya, di usia ke-4 tahun. Karena kategori kita 4-6 tahun dan juga 7-12 tahun. Kita kembali di segmen keempat, masih ada 2 peserta lagi yang menunggu videonya untuk ditayangkan Pak Ustadz ya. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Gen Kids. Ya,
Ya, terima kasih Ayah dan Bunda masih menyaksikan Kak Fatia dan juga Ustadz Rais di layar kaca yang jangan pernah bosan ya. Ya. Karena kita di bulan suci Ramadan ini mendengarkan dapat pahala, membaca ayat suci Al-Quran juga berpahala begitu. Jadi kita kumpulkan di momen Ramadan ini pundi-pundi pahalanya agar berlipat ganda. Nah, kita langsung saja ke peserta nomor 7, Muhammad Khalilur Rahman 10 tahun, Tahfiz Darul Furqon Al-Latif Surah Al-A'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a waja'alahu ghusaa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, dua, lima. Ya. Namanya bagus ya, Ya. Muhammad Khalilur Rahman ini seperti mantan Bupati Kabupaten Ya, Banjar, betul. Guru Halil. Guru Begitu. Halil. Semoga nular juga ya. Ya. Seperti apa Pak Ustadz? Baik, terima kasih Kak Fatia. Tadi kita dengarkan ada Muhammad Khalilur Rahman yang tadi sudah membacakan surah Al-A'la ya. Secara keseluruhan sudah bagus ya, nafasnya sudah bagus, kemudian lagunya, temponya juga sudah bagus. Nah, tinggal nanti ada beberapa huruf yang harus diperbaiki lagi ya. Huruf shin dan sin jangan sampai tertukar ya. Nah, kemudian di akhrajal mar'a, akhrajalnya juga jangan sampai terbacanya qalqalah ya, hati-hati. Kemudian mar'a juga kurang tebal, tebali lagi. Kemudian di fadzakir, kir roknya karena sebelum roknya tuh mati, sebelumnya tuh ada baris kasroh atau baris di bawah, dia harus tipis. Atau dalam bahasa istilah tajwid disebut hukumnya tarqiq. Nah, jadi ada tafkhim, ada tarqiq. Jadi fadzakir, kir bunyinya ir kalau bunyi anunya. Kemudian aflaha juga sama ya, huruf-huruf sukun harus hati-hati. Tazakka, za-nya juga kurang ya, kurang mendesis, tazakka. Jadi ha dan ha juga itu huruf yang biasanya tertukar kayaknya tadi ya untuk Muhammad Khalilur Rahman. Harus lebih hati-hati lagi, huruf-huruf yang agak mirip. Dilatih lagi, lebih sering-sering tahsin ya. Baguskan bacaannya kepada ustadz dan ustadzahnya. Murajaah hafalannya, tetap semangat menambah hafalan. Mudah-mudahan nanti ke depannya untuk Ananda Muhammad Khalilur Rahman bisa menjadi hafiz yang mantap bacaannya. Amin ya robbal alamin. Wow, mantap terus ya Ya, Ustadz ya, mantap. semangat
Yang penting percaya diri dan terus belajar. Kita lanjut ke peserta terakhir, Pak Ustadz, peserta ke-8 yakni Zika Fadli Utama, usianya masih muda 9 tahun dari SDN 5 Sungai Besar, Surah Al-A'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zika Fadli Utama. Akan membacakan surah Al-A'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamu jahra ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah sama-sama mendengarkan dari Zikra ya. Seperti apa Pak Ustadz arahannya ini? Apa yang kurang ya? Ya, untuk Zika Fadil ini sudah terakhir, ini karing sudah. Untuk Zika Fadil, Fadli kah Fadil? Fadil ya? Fadli ya, Fadli Utama. Tadi sudah membacakan surah Al-A'la ya. Secara keseluruhan bagus sudah ya. Tinggal nanti ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Pertama di syaiton, tonnya tadi kelebihan ya, kelebihan setengah harokat mungkin. Nah, jadinya kalau ada labih itu bila didengarakan tuh biar perguruan bahar itu munnya sudah terbiasa menilai jadi kayak bergerak sorangan telinga ini labihan gitu. Nah, labihannya setengah harokat. Kemudian temponya juga tidak stabil ya, karena di sini laju, di sini lambat. Nah, itu harus diperbaiki. Hafalannya pun nah juga harus dimantapi lagi lah, dimutkinkan lagi kalau bahasa orang-orang hafiz dan hafizah. Mutkin itu artinya sudah sudah kuat hafalannya. Nah, jadi kan ada goyang-goyang lagi. Kemudian di saya zakkarumai, nah itu juga ada tersalah tadi ya, harus diperhatikan lagi. Kemudian in nafa'atiz dzikra, itu juga nafanya juga pokoknya hafalannya diperbaiki lagi dah. Tahsin bacaannya, sering-sering murajaah. Jadi kalau hendak memperbaiki hafalan tuh bisa dijagakan dengan kawan, bisa. Atau mungkin direkam ya. Direkam, habis itu dikirim lawan ustadzahnya bisa. Lebih bagus lagi datang langsung ke ustadz dan ustadzahnya. Jadi ustadz atau ustadzah ulun hendak hafal, tolong jagakan. Nah, jadi kalau ada yang salah itu langsung ditegur biasanya oleh ustadz dan ustadzah, ini salah bacaannya nih, panjang pendeknya salah. Nah, jadi langsung, nah kalau ada yang salah itu langsung kita stabiloi. Oh, ini salah nih hafalan. Jadi ingat, oh ini hafalan yang di sini salah. Nah, seperti itu cara agar hafalan kita yang asalnya salah jadi bagus. Nah, stabiloi dulu, jadi ingat. Kedepannya mudah-mudahan untuk Ananda Zika Fadli Utama bisa lebih bagus lagi hafalannya, lebih semangat lagi dalam belajarnya. Mudah-mudahan tahun depan
bisa lebih mantap lagi kualitas bacaannya seperti itu. Ditunggu Ya, kiriman videonya kirimannya tahun tunggu. depannya. Baik, ada 8 peserta tadi ya Pak Ustadz, ada perempuan, ada juga laki-laki. Ada yang ingin saya tanyakan ke Pak Ustadz, ada beberapa peserta tadi yang kurang di temponya. Ya. Nah, bicara soal tempo ini sendiri, berarti ini konsisten Ustadz dari ayat 1 ke ayat selanjutnya Ya. hingga selesai atau Betul. seperti apa Pak Ustadz? Ada tipsnya mungkin? Sebenarnya tempo ini kan baik itu mengaji ataupun menyanyi Mhm. itu harus diperhatikan ya. Sama aja kalau menyanyi itu temponya kalau berantakan gitu orang tuh kada bagus juga. Karena sini laju, karena sini lambat. Nah, di mengaji pun ada temponya. Jadi jarak antara satu huruf dengan huruf lainnya harus konsisten. Panjang pendeknya, ketukannya harus konsisten. Nah, seperti itu. Gunah-gunahnya kalau sudah ngambilnya misalnya 3 harokat, panjangnya seperti itu sampai selesai harus 3 harokat. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita baca Fatihah, contoh harus dari segi konsisten ya. Mat arid li sukun yang di ujung-ujungnya tuh misalnya harus kita ambilnya misalnya 4 harokat atau 5 harokat sampai selesai harus dibaca. Sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Misal ujungnya seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, jadi ujung-ujungnya juga harus sama. Nah, selain yang gunah-gunah seperti itu tadi. Adem ya Ustadz ya dengernya Iya. ya. Dilanjutkan Ustadz. Adem, apalagi ada TS di muka sini itu tambah adem. Kalau saya tim es kelapa Ustadz ya. Jadi kalau esnya tidak ya. Bercanda ya, biar puasanya tetap semangat. Ya. Karena kalau kita serius, adik-adik Serius rumah juga tapi bingung ya iya Ustadz bingung ya. bisa ampih umpatan genki kan namunnya serius dan jurinya apa nih bacaannya kayak ini. Nah, jadi kita Karena bawa. ketawa juga ibadah. Ya, tertawa Apa yang kita ibadah. lakukan asal positif itu Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Nah, jadi senyummu terhadap saudara, senyum buat pemirsa itu menjadi sedekah bagi pelakunya seperti itu. baik, apalagi kita senyum-senyum karena Senyum-senyum. sebentar lagi kita memasuki closing statement Betul. ya, di segmen terakhir. Nah, Ayah dan Bunda, kami akan kembali di segmen terakhir. Nanti juga akan Kak Fatia tanyakan bagaimana metode menghafal yang tepat. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Ya, terima kasih Ayah dan Bunda masih menyaksikan Kak Fatia dan juga Ustadz Rais dalam program Pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa yang hadir di sore-sore ya. Masih nunggu beduk, daripada keluyuran tidak jelas mending stay di rumah aja, stay at home, buka channel Duta TV, dapat pahala dan juga dapat hadiah jika mengirimkan video. Nah, di segmen terakhir ini kita sebelum membahas kesimpulan ada Kak Fatia tanya Kak, seperti janji Kak Fatia di awal tadi ya Ayah Bunda, seperti apa sih Pak Ustadz metode menghafal yang tepat? Kalau Kak Fatia dulu kan waktu sekolah SD, SMP, SMA tuh masih ada hafalan gitu ya. Caranya Kak Fatia ulang terus satu ayat terus, itu bener nggak sih Pak Ustadz atau mungkin lagi sudah bergeser zaman ini? Kalau hafalan ya, cara menghafal kayaknya dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan yang signifikan ya. Maksudnya memang ada mungkin beberapa cara atau metode yang bisa diajarkan oleh para masyayikh atau guru-guru dalam menghafal Quran. Tapi biasanya kalau pengalaman pribadi menghafal ya, itu kalau hendak menghafal itu caranya diulang-ulang dulu pas kayak yang Bahari juga. Jadi diulang-ulang dulu. Nah, kemudian habis diulang kita coba ditutup. Yang kita baca tuh tutup dulu, kita baca, kalau misalnya ada salah buka lagi, tutup lagi kalau misalnya sudah hafalkan. Kemudian kalau sudah dalam setengah halaman ya atau satu halaman itu coba dibaca dari atas sampai bawah. Nah, itu biasanya cara yang paling gampang seperti itu ya. Kemudian tambah lagi karena ditambah dengan mendengarkan murattal atau ayat-ayat yang memang kita hafal seperti itu. Itu lebih mudah biasanya untuk menghafal. Apalagi anak-anak. Kalau kayak kita itu sudah banyak yang dipikirkan, terlambat sedikit menghafalnya. Kalau kekanakan tuhnya kita masih bacakan, jernih jernih otaknya dia cepat. Kita suruh A,
Itu lagu aja buannya kekanakan tuh lakas hafal. Lagu nang apa aja. Padahal cuma sekilas sekilas aja, Pak sekilas Ustadz, aja. ya. Oke. Bahkan sponsor nang apa yang misalnya apa belanja online tuh lakas itu. Iya. Padahal lewat-lewat sedikit aja tuh lakas benar hafalnya. Kayak itu juga kalau Al-Qur'an ya. Berarti diulang-ulang. Apakah Nah. diulang-ulang misalkan ada satu ayat ya, anggap saja di Al-Fatihah nih Ya. Ustadz, 2 ayat. Apakah itu sudah lengkap dengan paketan tajwid dan lain sebagainya atau hanya kita sekedar menghafalkan hurufnya saja? Pak Ustadz? Jadi kalau kita menghafalkan ke anak-anak, khususnya anak-anak usia dini itu kada usah kita pada ini hukumnya ini nakai ini panjangnya ini ngarannya mat wajib mutasil sakit kepala kan itu. Besok kan kita sakit kepala mau disuruh menghafalkan itu. Jadi bacakan ya, contohkan ya bacaan yang baik dan benar. Nah, karena hafalkan nakai munyakawa. Nah, seperti itu. Bila sudah dicontohkan, anak-anak ini peniru ulung. Ya cepat menghafalnya. Insyaallah hafalannya tuh bertambah terus seperti itu. Asal kita aja rajinan. Kita yang konsisten ya. Konsisten seperti itu. Demi anak mencintai Al-Qur'an. Betul, seperti itu. Karena kalau anak kita itu bisa membaca Al-Qur'an itu buat orang tuanya ada keistimewaan yang luar biasa diberikan Allah ya. Apa itu Pak Ustadz? Kalau di sini buka perajahan dulu. Jadi kalau di kitab At-Tibyan itu dari Mu'az ibn Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi pernah bersabda, kata Nabi, man qara'al Qur'an wa amila bima fihi, tatkala seorang anak baca Al-Qur'an kemudian dia mengamalkan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, nah, dalam artian dia akhlaknya bagus, sudah dia baca Qur'an, kemudian kata Nabi dia akan mendapatkan ulbisa walidahu tajan yaumil qiyamah. Allah akan memakaikan untuk orang tuanya itu tajan yaumil qiyamah, satu mahkota nanti di hari kiamat. Jadi bukan hanya orang yang hafal, orang tuanya juga ya. Yang hafal, bahkan yang membacanya aja, mama abahnya itu dapat mahkota, apalagi yang hafal. Nah kalau kita kan biasa dengarkan itu yang hafal dapat mahkota. Pada semuanya Yang membaca pun dapat mahkota mama abahnya. Apa penghargaan bagi seorang ayah atau bunda yang mempunyai anak yang bisa membaca Al-Qur'an seperti siapa itu. yang tidak mau begitu Iya, ya. betul. Jadi mudah-mudahan lah anak-anak kita khususnya di kota Banjarmasin, pada umumnya juga di Kalimantan Selatan, nah itu bisa menjadi hafiz-hafizah yang berkualitas seperti itu, yang mampu menghafal Al-Qur'an dan mampu juga mengamalkan dengan Al-Qur'an tersebut seperti itu. Baik, apalagi saat ini teknologi semakin canggih, gadget Ya. bisa dimanfaatkan untuk menghafal ya. Betul. Ustadz ya, belajar Al-Qur'an, menghafal, bahkan maknanya pun sudah jelas di sana. Iya. Nah, karena di tulisan rundown ini Ya. ada simpulan Dewan Juri, silahkan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Kak Fatia. Simpulan pada hari ini secara ringkas dapat saya sampaikan bahwa yang perlu diperhatikan dalam membaca hafalan itu adalah tempo. Jangan sampai di sini cepat, di sini agak lambat. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian juga huruf-huruf yang agak mirip, huruf ha, kho, hamzah, ain. Nah, itu juga harus diperhatikan. Panjang pendeknya juga harus diperhatikan. Yang terakhir, hafalannya sebelum dikirimkan dicek dulu nih. Betul karena menghindari ada kesalahan atau ketinggalan huruf atau ayat saat membaca hafalan tersebut. Seperti itu Kak Fatia. Nah, itu pesan Pak Ustadz. Mungkin ini sangat beruntung ya Pak Ustadz ya, bagi mereka-mereka yang belum mengirimkan video. Sudah ada wejangan dari Pak Ustadz bicara soal temponya, iramanya, penghafalan huruf dan lain sebagainya. Ini bekalnya, langsung saja besok dibikin videonya, dikirimkan ke Duta TV di bawah sini. Ada di alamat email Duta TV juga dan juga WhatsApp. Nanti di admin kita bisa dibalas. Kalau mungkin ada bingung, bisa chat admin kita seperti apa, karena kembali Kak Fatia mengingatkan pendaftaran nanti berakhir pada tanggal 8 April 2023. Terima kasih Ayah dan Bunda sudah menyaksikan kami di episode hari ini. Tetap semangat puasanya, tetap semangat hafalannya, biar kita semua sebagai orang tua ya Pak Ustadz ya, bisa mendapatkan mahkotanya nanti di akhir hayat. Terima kasih Pak Ustadz sudah berbagi. Komentarnya luar biasa sekali dan bisa memberikan pelajaran bagi kita semua. Akhir kata saya Fatia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.